Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Melinda Sari. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang bahasa pemrograman yang menggunakan C++. Nah, pertama-tama di sini ada library. Karena saya akan menggunakan input-output, berarti library-nya adalah string. Kemudian saya menggunakan using namespace std agar saya tidak perlu menambahkan std pada setiap statementnya. Selanjutnya di sini ada fungsi utamanya in main, buka kurung tutup kurung, buka kurung berawal. Nah, saya akan menampilkan hello world, berarti show out, kemudian hello world, return 0. Nah, ini berarti namanya sukses. Kita save dulu, kemudian kita coba run. Nah, di sini akan menampilkan hello world. Nah, oke, untuk struktur dasar data di sudah. Nah, di sini saya akan masukkan program mengenai penjumlahan sederhana. Yang pertama ada tipe data. Tipe datanya di sini menggunakan integer atau angka. Ada angka 1, angka 2, kemudian hasil. Nah, untuk outputan yang pertama, saya out, masukkan angka pertama. Untuk saya in-nya berarti angka pertama. Nah, untuk outputan yang kedua, berarti saya out, masukkan angka kedua. Untuk inputannya itu saya in, angka kedua. Nah, untuk hasil sendiri, berarti hasil ini adalah penjumlahan dari angka 1 dan angka 2. Untuk output dari hasilnya berarti hasil penjumlahan. Nah, lebih kayak gini. Kemudian return 0. Oke, kita coba running di sini. Nah, sekarang di sini coba kita running kodenya ya. Main. Nah, ini sesuai nama filenya, cuma 1 cpp. Kita masukkan angka pertama, misal di sini 7, kemudian angka keduanya 5. Maka hasil penjumlahannya yaitu 12. Sekian untuk penjumlahan. Kita akan bertemu di codingan selanjutnya. Oke, next di sini kita akan membuat program untuk menampilkan sapaan yang akan melibatkan nama dan umur. Di sini kita akan menggunakan 2 tipe data. Yang pertama yaitu string untuk nama. Kemudian ada untuk umur, kita menggunakan tipe data integer. Nah, untuk menampilkan nama, berarti di sini ada seout, masukkan nama Anda. Nah, untuk in-nya berarti nama. Untuk menampilkan umurnya, seout, masukkan umur Anda. Untuk in-nya
Inputannya berarti umur. Nah, untuk umur ini nanti tipe datanya integer atau menggunakan angka. Oke. Oke, next kita akan coba membuat program konversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit. Tipe datanya kita menggunakan tipe data float. Ini ada Celsius dan Fahrenheit. Nah, untuk meminta pengguna memasukkan suhu yang ingin diubah, berarti masukkan suhu dalam Celsius. In-nya berarti Celsius. Nah, untuk Fahrenheit sendiri, Fahrenheit itu kan berarti 9/5 dikali suhu dalam Celsius itu sendiri, kemudian ditambah 32. Nah, untuk outputan hasil konversinya berarti suhu dalam Fahrenheit. Suhu dalam Fahrenheit di sini berarti Fahrenheit. Nah, kayak gini. Kita coba running. Suhu. Misal suhu dalam Celsius 40, berarti suhu di Fahrenheitnya 104 derajat. Oke, di sini kita akan coba membuat program sapaan yang menggunakan nama dan umur. Nah, untuk namanya berarti kita menggunakan tipe data string. Untuk umur, tipe datanya integer atau angka. Untuk meminta pengguna memasukkan umurnya, berarti CEO masukkan nama Anda. Oke, in-nya berarti nama. Untuk yang umur, berarti masukkan umur Anda. In-nya berarti umur. Yang tipe datanya integer. Nah, untuk menampilkan sapaannya, berarti CEO halo. Nah, kemudian di sini nama. Halo, namanya siapa gitu. Kemudian Anda berumur, di sini umurnya berapa, terus sekian tahun, titik. Kemudian handle ini untuk membuat baris baru kayak spasi, bukan spasi, new line gitu. Kemudian return 0. Oke, kita save, kemudian kita run. Nama bulan, umurnya 16 misal. Nah, outputannya berarti halo bulan, Anda berumur 16 tahun. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang if bersarang atau percabangan bersarang. Nah, fungsi utamanya in main, tipe datanya integer, angka. Di sini ada input dari pengguna, out masukkan angka, dan in-nya adalah angka. Kemudian di sini kondisi pertamanya itu memeriksa apakah inputan angka dari pengguna tadi merupakan angka positif, angka negatif, atau angka 0. Nah, di sini if angka lebih besar dari 0, maka out-nya angka positif. Nah, ini adalah selanjutnya ini adalah kondisi bersarang yang memeriksa angka positif tadi merupakan angka ganjil atau angka genap. Nah, if jika angka tersebut tadi habis dibagi 2, maka dinyatakan angka genap. Namun jika tidak, dinyatakan sebagai angka ganjil. Kemudian di sini
else if. Nah, jika angkanya kurang dari 0, maka sayaotnya angka negatif. Kemudian di sini ada kondisi bersarang lagi. Jika angkanya habis dibagi 2, maka termasuk angka genap. Namun jika tidak, outputannya itu angka ganjil. Atau jika tidak keduanya pada di atas tadi, maka sayaotnya angka 0. Oke, kita coba di sini. Misal angkanya 9. Nah, 9 ini termasuk angka positif dan angka ganjil. Kita coba lagi di minus 6. Minus 6 ini merupakan angka negatif dan termasuk angka atau bilangan genap. Kita coba input di sini 0. Nah, di situ terjelas tertera di angka 0. Nah, selanjutnya di sini ada studi kasus mengenai kelulusan. Nah, di sini library-nya masih menggunakan IELTS-Stream. Kemudian using namespace std, dan untuk fungsi utamanya tiba-tiba menggunakan integer. Kemudian ada nilai. Nah, untuk meminta pengguna memasukkan nilai berarti cout masukkan nilai. Nah, ini yaitu nilai. Untuk sintaks percabangannya, if, nah jika nilai lebih besar atau sama dengan 60, maka dinyatakan lulus. Tapi jika nilainya di bawah 60, berarti tidak lulus. Di sini kita akan coba running programnya. Sorry. Gini, nah misal nilainya kita masukin 60, ini seharusnya masih lulus ya. Nah, lulus. Tapi kalau kita masukinnya 59 di sini dinyatakan tidak lulus karena dia lebih kecil dari 60. Gitu. Oke, selanjutnya di sini ada switch case pada bahasa pemrograman C++. Ini seperti biasa include masih menggunakan IELTS-Stream, kemudian using namespace std. Nah, untuk program utamanya menggunakan tipe data integer. Kemudian ada hari. Nah, untuk ini untuk meminta pengguna memasukkan nomor harinya. Itu sayaot, masukkan nomor hari dari 1 sampai 7 karena kan ada 7 hari ya. Ini itu hari. Nah, jika pengguna memasukkan angka 1, maka outputannya hari Senin. Jika pengguna memasukkan angka 2, maka outputannya hari Selasa. Jika pengguna memasukkan angka 3, maka outputannya hari Rabu. Jika pengguna memasukkan angka 4, maka outputannya hari Kamis, angka 5 hari Jumat, angka 6 hari Sabtu, dan angka 7 yaitu hari Minggu. Gitu. Nah, kita coba running di sini. Switch case hari. Nah, misal nih kita masukin angka 6. Sabtu. Oke, kalau kita masukin ke 8, itu nggak ada ya di sini. Nggak ada outputannya. Kita masukin angka 1, nah itu hari Senin. Gitu seterusnya. Nah, kemudian di sini kita ada studi kasus kalkulator sederhana. Untuk fungsi utamanya di sini main menggunakan 2 tipe data, yaitu char untuk operasinya dan float untuk number 1 dan number 2.
Kemudian kita di sini meminta pengguna untuk memasukkan operasi yang diinginkan. Pakai sayout, masukkan operator, tambah, kurang, kali di sini menggunakan bintang, atau bagi di sini menggunakan slash. Kemudian sein-nya yaitu op. Kemudian sayout lagi untuk meminta angka dari pengguna, masukkan 2 angka, sein-nya 61 dan number 1 dan number 2. Nah, di sini ada switch case-nya. Case yang pertama, jika ditambah, maka sayout-nya itu hasil tambahan dari angka 1 dan angka 2. Kemudian case yang kedua, di sini ada kurang. Sayout-nya itu hasil kurang dari angka 1 dan hasil pengurangan dari angka 1 dan angka 2. Kemudian di sini case kali. Sayout-nya itu hasil kali dari angka 1 dan angka 2. Kemudian yang terakhir di sini untuk sistem operasi yang terakhir, di sini ada slash sayout-nya yaitu hasil pembagian dari angka 1 dan angka 2. Dan jika default, sayout-nya operator tidak valid. Kita coba. Oke, next one, di sini kita akan coba bahas mengenai sintaks percabangan. Di sini kita akan mengecek apakah angka yang dimasukkan nanti itu angka positif, angka negatif, atau angka 0 ya. Untuk itu berarti tipe datanya integer, kemudian angka sayout-nya berarti masukkan angka, sein-nya berarti angka. Nah, kemudian masuk ke sintaks percabangan atau if else. Jika angka lebih besar dari 0, maka sayout-nya angka positif. Oke. Nah, else if jika angkanya lebih kecil dari 0, maka sayout-nya ketinggalan, maka sayout-nya angka negatif. Atau else jika angkanya nggak lebih besar dan nggak lebih kecil dari 0, maka sayout-nya angka 0. Ini nih, dia return 0. Oke, kita coba running programnya. If else cpp. Misal di sini kita coba angka 3. Nah, maka angkanya positif. Kita coba lagi angka minus 5, angkanya negatif. Kemudian jika kita masukkan angka 0, outputannya itu angka 0. Sekian. Oke, kemudian selanjutnya kita akan membahas sintaks perulangan atau looping. Seperti biasa di sini menggunakan include IOStream dan using namespace std. Nah, in main ini di sini ada program utamanya, dan di sini menggunakan perulangan for dengan variabel i yang tipe datanya integer. Di mana variabel i ini kita mulai
dari 1, lalu variabel i kurang dari atau sama dengan 5. Artinya variabel i hanya sampai dengan angka 5. Lalu i plus plus di sini artinya i tambah 1 sampai dengan angka 5. Kemudian ada untuk outputannya itu cout, iterasi keberapa, lalu return 0 program telah selesai. Kemudian kita akan coba jalankan. Nah, outputannya akan keluar iterasi ke-1, iterasi ke-2, iterasi ke-3, iterasi ke-4, dan iterasi ke-5. Sekian untuk penjelasan sintaks looping. Oke, di sini ada studi kasus mencetak angka ganjil. Seperti biasa menggunakan include IOStream dan using namespace std. Kemudian di sini ada program utamanya menggunakan for untuk looping. Dan di sini ada in i sama dengan 1. Berarti i-nya variabel dimulai dari 1, kemudian i kurang dari atau sama dengan 10. Nah, kemudian i plus plus ini ada inkrementasi yang nantinya akan menambahkan nilai 1 pada setiap iterasinya. Nah, ini dalam C++ digunakan untuk memeriksa apakah i adalah bilangan ganjil. Nah, yang persen ini disebutnya operator modulus. Operator ini digunakan untuk menghitung sisa hasil bagi. Nah, maka keluarannya cout untuk i-nya. Nah, di sini nanti akan muncul menampilkan si bilangan ganjilnya yang ada di bawah 10. Kita coba running. Nah, untuk bilangan ganjil yang kurang dari atau sama dengan 10 yaitu ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Oke, kita move ke di sini ada while loop di C++. Yang pertama seperti biasa menggunakan include IOStream untuk library-nya. Kemudian using namespace std. Di sini ada program utamanya int i sama dengan 1, i-nya dimulai dari 1. Nah, selama kondisi i kurang dari atau sama dengan 5 ini terpenuhi, maka program akan terus melakukan pengulangan. Di sini coutnya iterasi ke berapa. Terus nah nilai i ini akan bertambah 1 setiap iterasi menggunakan i++. Kita coba running kodenya. Nah, kurang lebih outputnya seperti ini. Oke, selanjutnya di sini ada studi kasus menghitung jumlah deret. Seperti biasa kita menggunakan include IOStream dan using namespace std. Kemudian di sini ada program utamanya yaitu int i sama dengan 1 untuk sum sama dengan 0. Sum di sini digunakan untuk menyimpan hasil penjumlahan dari deretnya. While i kurang dari atau sama dengan 10, jadi kita nyarinya dari 1 sampai 10. Nah, ini ada sum plus sama dengan i. Kemudian ini digunakan untuk penjumlahan. Kemudian ada i plus plus sebagai inkrementasi. Nah, untuk cout-nya yaitu jumlah deret dari 1 sampai 10 menggunakan sum yang tadi. Kita coba running. Nah, jumlah deret dari 1 sampai 10 adalah 55. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang do while looping yang ada pada bahasa C++. Pertama menggunakan include IOStream dan using namespace std. Dan di sini ada program utamanya in main, in i sama dengan 1, i-nya sama dengan 1. Kemudian do while ini memastikan bahwa blok kode dijalankan setidaknya sekali meskipun kondisinya salah. Dan program ini tuh melakukan perulangan setidaknya 1 kali. Nah, kemudian dia tuh bakal ngecek kondisi i kurang dari sama dengan 5-nya ini.
Nah, untuk cout-nya iterasi ke berapa dari si I ini. Coba kita running. Nah, hasilnya kurang lebih seperti yang ada di output. Oke, next di sini ada studi kasus menghitung faktorial. Seperti biasa ya, menggunakan include IOStream dan using namespace std. Nah, untuk int main-nya di sini int n yang menggunakan integer, faktorial sama dengan 1. Nah, ini meminta angka dari pengguna, saya out, masukkan angka, kemudian saya in-nya itu in. Nah, di sini kita menggunakan perulangan for int i sama dengan 1, nah i-nya kurang dari itu sama dengan n, kemudian increment-nya i++. Nah, kita di sini menggunakan perulangan for untuk melakukan perkalian berulang hingga mencapai angka n yang diinginkan tadi. Ini statementnya. Kemudian saya out, faktorial dari n adalah faktorial ini hasil perkaliannya. Gitu. Jadi kita coba running di sini deh. Masukkan angka misal 8. Nah, faktorial dari angka 8 adalah 40.320. Kita coba lagi. Faktorial dari angka 2. Faktorial dari angka 2 adalah 2. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya di sini ada studi kasus menghitung total jumlah elemen dalam array. Nah, yang pertama di sini kita deklarasikan array yang berisi 5 angka. Kemudian kita inisialisasi variabel total dengan nilai 0 yang akan digunakan untuk menyimpan hasil penjumlahan. Nah, selanjutnya kita menggunakan loop for untuk iterasi setiap elemen dalam array tersebut. Nah, setiap elemen yang ditemukan ditambahkan ke dalam variabel total. Setelah seluruh elemen dijumlahkan, maka hasilnya akan dicetak dengan menggunakan cout yang menampilkan jumlah elemen total dalam array-nya. Kita akan coba running. Nah, ini total elemen dalam array ini. Jika di total hasilnya ada 15. Nah, selanjutnya di sini ada studi kasus iterasi mencari nilai maksimumnya. Di sini seperti biasa menggunakan library-nya dan using namespace std. Kemudian di dalam inti programnya yang pertama kita mendeklarasikan array ARR yang berisikan 5 angka yaitu 10, 25, 5, 17, dan 30. Kemudian variabel max diinisialisasikan dengan nilai elemen pertama yaitu 10. Selanjutnya kita gunakan loop for. Atau kita gunakan loop for untuk membandingkan setiap elemen dalam array dengan nilai maksimum saat ini. Jika ditemukan angka yang lebih besar, maka nilai maksimum akan diupdate. Nah, terakhir hasil dari sini akan ditampilkan di cout, yang nanti cout ini akan mencetak nilai maksimum dalam array tersebut. Kita coba running kodenya. Nah, maka nilai maksimum dalam array ini adalah 30. Oke, lanjut di sini ada sintaks dasar fungsi pada C++. Nah, library-nya masih sama. Kemudian di sini ada deklarasi fungsinya menggunakan tipe datanya integer. Kemudian di sini ada parameter A dan parameter B.
Nah, untuk returnnya itu nanti hasilnya A plus B. Kemudian masuk ke fungsi utama. Di sini ada in main, kemudian in hasil. Hasilnya ini sama dengan fungsi yang ada di sini nih. Nah, untuk parameter A dan B-nya di sini ada angka 3 dan angka 4. Kemudian untuk menampilkan hasilnya berarti cout hasil, kemudian hasil ini akan memanggil yang di sini, kemudian ANDL untuk menambah baris baru, lalu return 0. Langsung kita running aja codingnya. Nah, untuk hasil tambah dari 3 dan 4 itu 7. Selanjutnya di sini ada fungsi tanpa return. Pertama-tama di sini kita menggunakan void. Void adalah kata kunci yang digunakan untuk menunjukkan bahwa sebuah fungsi tidak mengembalikan nilai. Di sini ada void tampilkan pesan. Kemudian untuk menampilkan pesannya itu cout. Nah, halo selamat datang ini merupakan si pesannya. Kemudian masuk ke in main di fungsi utamanya, memanggil tampilkan pesan yang ada di fungsi ini tadi. Kemudian return 0. Kita coba running. Nah, maka hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi hitung luas. Fungsi hitung luas di sini menerima parameter R yang menggunakan tipe data double. Fungsi di sini menghitung luas lingkaran menggunakan pi R kuadrat atau 3,14 kali R kali R. Kemudian hasil hitung dari fungsi ini dikembalikan dengan menggunakan return. Selanjutnya ke program utamanya. Di sini ada variabel bertipe double untuk menyimpan inputan jari-jari. Nah, lalu ada cout untuk menampilkan teks, masukkan jari-jari lingkaran. Lalu di sini ada cin untuk membaca inputan dari pengguna dan menyimpannya ke variabel jari-jari. Nah, selanjutnya di sini ada cout untuk menampilkan hasil dari luas lingkarannya. Hasil dari luas lingkaran ini memanggil fungsi hitung luas untuk menghitung luas lingkaran berdasarkan jari-jari yang diinputkan. Nah, seperti itu. Kemudian return 0 untuk menunjukkan bahwa program berhasil dijalankan tanpa error. Kalau gitu langsung kita running aja. Misal di sini jari-jarinya kita masukkan 7. Maka luas lingkarannya 153,86. Nah, kemudian di sini ada fungsi rekursif. Ini pertama ada fungsi faktorial yang tn. Nah, basisnya jika n kurang dari atau sama dengan 1, maka fungsi mengembalikan nilai 1. Nah, rekursinya jika n lebih dari 1, maka fungsi memanggil dirinya sendiri dengan n min 1, lalu mengalihkan n dengan hasilnya. Nah, di sini ada in main, program utamanya, yang memanggil faktorial 5 untuk menghitung faktorial dari angka 5, kemudian menampilkan hasil perhitungannya dengan menggunakan cout. Kita coba running kodenya. Nah, hasil faktorial dari 5 adalah 120. Oke, di sini ada studi kasus untuk menghitung jarak tempuh. Nah, yang pertama di sini ada fungsi untuk menghitung jarak tempuhnya. Fungsi di sini menerima parameter dari kecepatan dan waktu, yang kemudian mengembalikan hasilnya menggunakan return kecepatan kali waktu yang nantinya akan digunakan untuk menghitung jarak tempuhnya. Lalu masuk ke program utamanya. Di sini kita mendeklarasikan 3 variabel menggunakan tipe data float untuk menyimpan kecepatan, waktu, dan jaraknya. Lalu di sini ada inputan data dari si penggunanya nanti. Nah,
Layout ini digunakan untuk menampilkan pesan ke pengguna. Kemudian, sign digunakan untuk membaca inputan kecepatan dan waktu dari pengguna. Selanjutnya di sini menghitung jarak dengan memanggil fungsi hitung jarak. Nah, memanggil fungsi hitung jarak dengan parameter kecepatan dan waktu. Kemudian hasilnya ini akan disimpan ke variabel jarak di sini. Nah, selanjutnya di sini ada layout untuk menampilkan hasil jarak tempuhnya. Seperti itu. Satuannya kilometer. Kita langsung coba aja di sini. Nah, misal misal kecepatannya 20 km per jam, jarak waktu tempuhnya 2 jam. Nah, jarak tempuhnya berarti 40 km. Oke guys, jadi di sini selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang struktur data dasar. Struktur data adalah cara mengatur dan menyimpan data secara efisien sehingga data dapat digunakan secara optimal. Struktur data dasar meliputi array, list, stack, queue, dan dictionary. Nah, di sini ada contoh array di C++. Nah, ini merupakan fungsi utamanya. Nah, di sini kita akan mendeklarasikan sebuah array. Di sini ada array bernama R memiliki 5 elemen, yaitu 10, 20, 30, 40, dan 50. Lalu kita akan menggunakan loop for untuk mencetak elemen array. Nah, loop ini dapat berjalan dari indeks 0 hingga 4 karena i kurang dari 5 ya di sini. Nah, selanjutnya di sini untuk mencetak elemennya kita menggunakan cout elemen ke indeks dan nilainya ri. Terakhir kita menutup program dengan return 0 untuk menandakan program selesai berjalan dengan sukses. Kita coba running. Nah, untuk outputannya seperti ini. Elemen ke-0 itu 10, elemen ke-1 yaitu 20, elemen kedua yaitu 30, elemen ketiga yaitu 40, dan elemen keempat yaitu 50. Nah, selanjutnya di sini untuk menampilkan elemen dalam array kita menggunakan looping. Jadi kita menggunakan looping untuk mencetak elemen-elemen yang sudah dimasukkan ke dalam array. Loop berjalan dari indeks 0 hingga n1. Nah, selanjutnya ada cout ini menampilkan setiap elemen array dipisahkan dengan spasi. Selanjutnya ada cout endl. Ini gunanya untuk memberikan baris baru setelah mencetak semua elemen array. Langsung saja kita akan mencoba running kodenya. Nah, maka outputannya elemen dalam array itu 10, 20, dan 30. Oke, selanjutnya di sini ada study kasus untuk mengakses elemen. Nah, langsung ke fungsi utamanya. Di sini mendeklarasikan array ARR dengan ukuran 3 dan menginisialisasinya dengan 5, 10, dan 15. Lalu ada cout elemen pertama ARR0 NDL. Ini menampilkan elemen pertama dari ARR0 yaitu 5. Langsung saja kita mulai run kodenya. Nah, elemen pertamanya adalah 5. Ini minus. Selanjutnya di sini ada implementasi stack di C++. Nah, pada baris ini kita membuat stack kosong bernama S untuk menyimpan bilangan bulat. Selanjutnya di sini ada spush 1, spush 2, dan spush 3 yang menambahkan elemen-elemen ke stack. Elemen pertama yang ditambahkan adalah 1, lalu ada elemen 2 yang diletakkan di atas 1, terakhir ada elemen 3 yang diletakkan di atas 2. Jadi sekarang elemen teratas di stack adalah 3. Selanjutnya di sini ada cout
elemen teratas stop NDL. Nah, ini untuk menampilkan elemen teratas dari stack tersebut. Selanjutnya, di sini ada spop, menghapus elemen teratas dari stack yaitu 3. Sekarang elemen teratasnya berarti 2, karena tadi kan S3-nya udah dikeluarin tuh. Nah, selanjutnya di sini ada sayout. Setelah pop, elemen teratasnya stop NDL. Nah, ini menampilkan elemen teratas setelah elemen 3 dihapus. Kita langsung saja coba running kodenya. Nah, elemen teratasnya itu 3. Nah, setelah 3-nya ini pop, berarti elemen teratasnya adalah 2. Oke, next di sini ada implementasi Q. Untuk library-nya ada tambahan. Di sini kita menggunakan include Q. Nah, library ini digunakan untuk mengakses fungsi-fungsi dari struktur data Q. Kemudian di program utamanya di sini ada qint Q, mendeklarasikan Q key yang dapat menyimpan elemen bertipe integer. Nah, selanjutnya di sini ada qpush 10, qpush 20, dan qpush 30. Nah, yang pertama ini menambahkan elemen 10 ke Q. Selanjutnya, elemen 20 ditambahkan ke belakang 10 dan elemen 30 ditambahkan ke belakang 20. Jadi elemen-elemen di Q sekarang adalah 10, 20, dan 30. Selanjutnya di sini ada sayout, elemen depan, Q front, ENDL, lalu ada. Nah, ini menampilkan elemen pertama dalam Q. Selanjutnya ada Q pop, menghapus elemen dari Q. Setelah operasi ini, elemen depannya menjadi 20. Selanjutnya ada sayout. Setelah pop, elemen depan, Q front, ENDL. Menampilkan elemen depan yang baru setelah elemen 10 dihapus. Kita langsung coba running kodenya. Nah, elemen depannya itu 10. Setelah elemen 10-nya ini dihapus, maka elemen depannya menjadi 20. Oke, jadi di sini selanjutnya ada penjelasan sedikit tentang dictionary di C++. Karena C++ tidak memiliki dictionary bawaan, jadi di sini kita menggunakan library map. Masuk ke program utamanya, di sini ada deklarasi map. Map string mahasiswa. Di sini membuat sebuah map bernama mahasiswa yang menggunakan pasangan key value dengan tipe data string. Key di sini berfungsi sebagai identifikasi unik, sedangkan value menyimpan informasi terkait. Selanjutnya menambahkan elemen ke dalam map. Mahasiswa, nama, sebenarnya Andy. Nah, di sini menambahkan entry dengan key-nya dengan namanya ini sebagai key dan Andi di sini sebagai value. Begitu juga dengan umur dan jurusan. Selanjutnya untuk mengakses elemen dalam map, di sini kita menggunakan sayout. Misalnya di sini sayout nama mahasiswa. Nah, di sini akan menampilkan nilai atau value dari key nama yaitu Andy. Begitu juga dengan umur dan jurusan. Selanjutnya untuk mengubah nilai dalam map, di sini ada mahasiswa umur sama dengan 21. Nah, di sini kita mengubah nilai yang terkait dengan key umur menjadi 21. Dengan ini data dapat diperbarui tanpa kita membuat entry yang baru. Selanjutnya menghapus elemen dalam map. Mahasiswa erase jurusan. Sayout. Setelah menghapus jurusan, NDL. Nah, menghapus entry dengan key jurusan dari map yang tadi. Operasi ini memastikan map hanya menyimpan entry yang relevan. Selanjutnya menampilkan seluruh elemen dalam map. Di sini kita menggunakan perulangan for untuk iterasi seluruh pasangan key value di dalam map. Nah, key dan value masing-masing diakses melalui
property first dan property second. Kita langsung coba running kodenya. Nah, kodenya outputnya kurang lebih seperti ini. Nama Andi, umur 20, jurusan Teknik Informatika. Setelah mengubah umur menjadi 21, setelah menghapus jurusan, maka outputnya nama Andi dan umurnya 21. Jurusannya hilang. Sekian. Oke, selanjutnya di sini ada studi kasus mengurutkan daftar nilai. Yang pertama, di sini saya menggunakan library IOStream, kita menggunakan library algorithm. Library algorithm ini digunakan untuk fungsi sort yang merupakan bagian dari pustaka algoritma C++. Nah, lanjut ke program utamanya. Di sini yang pertama kita mendeklarasikan array int nilai 90, 70, 80, 60, dan 85. Array nilai berisi 5 elemen dengan nilai tertentu. Selanjutnya ada intn sama dengan size of nilai / size of nilai 0. Ini untuk menentukan ukuran arraynya. Nah, lanjut di sini mengurutkan nilai array secara ascending. Sort nilai, nilai plus n. Fungsi sort mengurutkan elemen array dari nilai hingga nilai plus n atau ujung array secara default dalam urutan naik atau ascending. Elemen terkecil akan berada di awal array. Nah, selanjutnya menampilkan array yang telah diurutkan atau ascending. Cout daftar nilai yang telah diurutkan. Nah, di sini ada for INTI sama dengan 0, I kurang dari N, I++. Cout-nya nilai I. Nah, ini merupakan perulangan yang menampilkan setiap elemen array yang sudah diurutkan. Selanjutnya, mengurutkan array secara descending. Sort nilai plus N greater INT. Nah, di sini fungsi sort menggunakan kriteria pembanding jitter yang mengurutkan elemen dalam urutan turun atau descending. Jadi elemen terbesar akan berada di awal array. Selanjutnya menampilkan array yang telah diurutkan secara descending. Cout daftar nilai yang telah diurutkan. For INT I sama dengan 0, I kurang dari N, I++, cout-nya nilai I. Nah, di sini menampilkan array descending sama seperti proses sebelumnya, tetapi sekarang array akan ditampilkan dalam urutan descending. Kita langsung saja coba running kodenya. Nah, daftar nilai yang telah diurutkan secara ascending yaitu 60, 70, 80, 85, dan 90. Sedangkan daftar nilai yang diurutkan secara descending itu 90, 85, 80, 70, dan 60. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai pemrograman berorientasi objek atau OOP. OOP adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada objek, bukan hanya fungsi dan prosedur. Konsep dasar OOP itu yang pertama ada kelas, objek, enkapsulasi, pewarisan, dan polimorfisme. Nah, yang pertama di sini ada contoh kelas dan objek di C++. Kode ini pasti dimulai dengan include IOStream yang digunakan untuk operasi input-output. Nah, setelah itu sebuah kelas bernama mahasiswa didefinisikan. Kelas ini bertugas merepresentasikan data dan perilaku dari seorang mahasiswa. Selanjutnya ada atribut kelas, string nama, variabel yang menyimpan nama mahasiswa, kemudian ada int umur yang menyimpan umur mahasiswa.
Nah, selanjutnya di sini ada fungsi untuk memperkenalkan diri. Void perkenalan adalah fungsi yang mencetak perkenalan mahasiswa dengan format say out, halo, nama saya, nama, umur saya, umur, tahun, NDL. Nah, fungsi ini menggunakan atribut nama dan umur untuk menampilkan informasi. Lalu masuk ke program utamanya yang menciptakan sebuah objek bernama MHS1 dari kelas mahasiswa. Nah, objek ini diisi dengan data MHS1 nama sama dengan Andi, MHS2 umur sama dengan 20, artinya nama mahasiswa adalah Andi dan umurnya adalah 20 tahun. Setelah diisi dengan data tersebut, fungsi perkenalan dipanggil dengan MHS1 perkenalan. Fungsi ini mencetak perkenalan dari mahasiswa. Nah, lalu di sini yang terakhir ada return 0. Kita langsung saja coba running kodenya. Nah, di sini langsung keluar outputnya, halo, nama saya Andi, umur saya 20 tahun. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas enkapsulasi. Enkapsulasi adalah cara untuk menyembunyikan data dalam kelas dan hanya memperlihatkan metode tertentu. Atribut yang dienkapsulasi biasanya ditandai dengan akses private. Nah, di sini langsung masuk ke deklarasi kelas mahasiswa. Kelas ini merepresentasikan data seorang mahasiswa dengan atribut nama untuk menyimpan nama mahasiswa. Nah, selanjutnya di sini ada atribut nama dideklarasikan sebagai private sehingga tidak dapat diakses langsung dari luar kelas. Selanjutnya di sini ada fungsi set nama. Fungsi ini dideklarasikan sebagai public sehingga dapat diakses dari luar kelas. Lalu di sini tugas dari fungsi set nama ini menerima data berupa string dari parameter n dan menyimpan data tersebut ke atribut nama. Selanjutnya, di sini ada fungsi get nama. Fungsi ini bertugas mengembalikan nilai dari atribut nama. Nah, masuk ke program utama. Program utama dimulai dengan deklarasi objek mahasiswa MHS. Objek ini adalah instansiasi dari kelas mahasiswa. Nah, untuk mengatur nilai nama, fungsi set nama dipanggil untuk mengisi atribut nama dengan nilai Andi. Nah, di sini menggunakan MHS set nama Andi, mengambil dan menampilkan nilai nama. Fungsi get nama dipanggil untuk mengambil nilai atribut nama yang kemudian dicetak ke layar menggunakan cout, nama, MHS get nama, NDL. Kita coba running kodenya. Nah, di sini outputannya nama Andi. Oke, selanjutnya di sini kita membahas pewarisan. Pewarisan ini memungkinkan satu kelas untuk mewarisi atribut atau metode dari kelas lain. Nah, yang pertama di sini ada kelas orang yang sifatnya public atau dapat diakses oleh kelas lain. Selanjutnya di sini ada fungsi void menyapa. Lalu ada say out, halo saya orang. Jadi ketika fungsi menyapa ini dipanggil, maka akan menampilkan halo saya orang. Selanjutnya di sini ada kelas mahasiswa yang merupakan turunan. Jadi kelas mahasiswa ini mewarisi semua sifat publik dari kelas orang yang tadi. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi void belajar yang isinya saya belajar. Jadi ketika fungsi belajar ini dipanggil, maka akan menampilkan saya belajar. Lalu masuk ke program utama di mana programnya dieksekusi. Di sini ada mahasiswa dengan objek MHS. Lalu ada MHS menyapa. Nah, ini memanggil fungsi menyapa tadi dengan objek MHS. Nah, ini juga sama. Nah, gitu kita coba running codingnya.
Jika di running maka akan menampilkan halo saya orang, saya belajar. Masuk ke program utama untuk eksekusinya. Nah, di sini ada pointer hewan bertipe hewan yang menunjuk ke objek anjing. Karena fungsi bersuara adalah virtual, maka program ini memutuskan untuk memanggil implementasi bersuara yang ada di kelas anjing tadi. Kita running aja kodenya ya. Nah, maka jika di running, dia akan memanggil yang sudah diimplementasikan dari kelas anjing tadi, yaitu guk. Selanjutnya di sini ada studi kasus. Pertama di sini ada kelas kendaraan yang bersifat publik, dan selanjutnya di sini ada string merek. String merek ini mendeklarasikan atribut merek lalu menyimpannya dengan bentuk data integer. Nah, selanjutnya di sini ada int kecepatan yang mendeklarasikan atribut kecepatan dan menyimpannya dengan bentuk data dengan tipe data integer. Selanjutnya di sini ada fungsi info. Fungsi info ini nantinya akan menampilkan CO merek lalu kecepatan. Nah, next di sini kelas mobil yang mewarisi semua publik kendaraan. Lalu di sini ada fungsi mengemudi yang outputnya adalah mobil mengemudi. Nah, masuk ke main function di mana program dieksekusi. Selanjutnya di sini ada kelas mobil M dengan M mereknya Toyota, kecepatannya 100. Nah, M info ini memanggil yang di sini. Selanjutnya M mengemudi. Kita langsung aja running kodenya ya. Nah, kalau di running outputnya merek Toyota, kecepatannya 100, mobil mengemudi. Oke, masuk ke handling dan debugging. First thing di sini ada handling. Masuk ke program utama, di sini ada try. Try merupakan blok kode yang mungkin menyebabkan error. Nah, di sini ada deklarasi variabel int a sama dengan 10, b sama dengan 0. If b sama dengan 0, throw error pembagian dengan 0. Nah, jika b adalah 0, program akan melemparkan exception dengan pesan error pembagian dengan 0. Nah, di sini ada catch const char e. Ini menangkap exception yang dilempar dalam variabel e. Kemudian pesan error yang ada di dalam e akan ditampilkan dengan cout e. Kita coba aja. Karena b adalah 0, maka program akan menampilkan pesan error harusnya. Nah, error pembagian dengan 0 ini. Oke, masuk ke program. Di sini ada tangkap beberapa jenis exception. Di sini kita menggunakan library tambahan std_except, library untuk exception standar. Masuk ke main function. Di sini ada int a b. Ini untuk mendeklarasikan dua variabel integer. A untuk menyimpan angka pertama dan B untuk menyimpan angka kedua. Nah, kita masuk ke sini, if B sama dengan 0, throw runtime error pembagian dengan 0. Nah, ini tuh untuk mengecek apakah B adalah 0. Jika iya, maka program akan melemparkan exception yang berpesan error pembagian dengan 0. If A kurang dari 0, B kurang dari 0, ini mengecek apakah salah satu dari angka A atau B adalah negatif. Jika negatif, maka program akan melemparkan exception dengan pesan error angka tidak boleh negatif. Selanjutnya ada cout hasil A dibagi
B. Jika tidak ada error, program akan menampilkan hasil bagi dari A dan B. Selanjutnya di sini ada catch const runtime error. Di sini untuk menangkap kesalahan pembagian dengan 0, lalu catch const invalid argument. Di sini untuk menangkap kesalahan angka negatif. Nah, di sini ada catch titik-titik. Di sini untuk menangkap semua jenis error yang lain. Kita coba running. Kita coba angkanya 0. Nah, maka error pembagian dengan 0. Kita coba minus 8. Error angka tidak boleh negatif. Nah, ini hasil bagi dari bilangan A dan B. 2 bagi 1 sama dengan 2. Next di sini ada debugging. Masuk ke main functionnya. Di sini ada in A sama dengan 10 dan B sama dengan 0. Cout nilai A. Ini mengambil variabel dari sini. Cout nilai B, ambil variabel dari sini. Nah, jika B sama dengan 0, maka error pembagian dengan 0. Nah, jika tidak, maka hasilnya akan ditampilkan hasil pembagian dari A dibagi B. Kita langsung saja running kodenya. Nah, ini karena nilai A-nya 10 dan nilai B-nya 0, karena pembagiannya dengan 0, maka error. Tapi kita coba ganti. Kita juga. Kita ganti B-nya dengan 2. Nah, hasilnya 5. Oke guys, selanjutnya di sini kita akan membahas sedikit tentang pengolahan file. Dasar pengolahan file ada 3. Yang pertama membuka file, yang kedua membaca atau menulis file, dan yang ketiga menutup file. Di sini pertama-tama kita akan bahas membuka file di C++. First thing, di sini kita menggunakan library fstream. Fstream ini library yang digunakan dalam pengolahan file, baik itu membaca, menulis, ataupun mode gabungannya. Nah, masuk ke program utamanya. Di sini ada fstream file out data txt. Fstream ini merupakan kelas untuk operasi output ke file. Dan file out data txt ini membuka atau membuat file bernama data txt di lokasi program dijalankan. Selanjutnya ada if file out is open. Nah, ini memeriksa apakah file berhasil dibuka. Jika gagal, misalnya karena hak akses ataupun lain hal, maka blok di dalam if tidak akan dijalankan. Selanjutnya di sini ada file out hello world. Ini menuliskan string hello world ke file data txt. Nah, selanjutnya file out close. Ini menutup file setelah operasi selesai. Kita coba run ya. Nah, di sini nih. Jadi setelah kode dijalankan, akan ada file bernama data.txt di lokasi yang sama dengan program. Nah, isinya yang tadi, hello world. Oke, next step di sini kita akan coba menulis data di C++. Ini masih sama kayak yang tadi, cuma di sini file outnya contoh penulisan data ke file. Langsung aja kita running ya. Nah, maka yang tadi di sini hello world bakal ketimpa nih sama contoh penulisan data ke file. Sesuai sama yang ini, begitu. Oke, selanjutnya di sini kita akan membaca data di C++. Nah, masuk ke program utamanya. Di sini ada if stream file in data txt. Nah, ini membuat objek file.
membuat objek file in dari kelas ifstream untuk membaca file bernama data txt. Selanjutnya, string data ini mendeklarasikan variabel data bertipe string untuk menyimpan satu baris data yang dibaca dari file. If file is open, ini memeriksa apakah file berhasil dibuka. Jika file tidak ditemukan atau gagal dibuka, blok dalam if tidak akan dijalankan. Nah, while getLine file in data. Kemudian cout data ndl. Nah, ini membaca satu baris dari file dan menyimpannya ke dalam variabel data. Nah, selama masih ada baris yang bisa dibaca dari file, ulangi proses membaca dan menampilkan data. Nah, cout-nya ini menampilkan isi variabel data ke layar. Lalu ada file in close, ini menutup filenya. Kita coba run ya. Nah, outputnya contoh penulisan data ke file, karena tadi kan terakhir di sini ya. Gitu. Tapi coba bisa diganti nggak sih? Kita coba run. Oh, kita coba run lagi. Nah, sini itu. Oke, selanjutnya di sini ada studi kasus menyimpan daftar nilai. Masuk ke program utamanya, di sini ada ofstream file out nilai txt. Ini membuat objek file out dari kelas ofstream untuk menulis data ke file bernama nilai txt. Nah, di sini selanjutnya ada file out 85 n90 n78 n. Ini kayak baris baru ya. Nah, ini untuk menulis nilai ke file nilai.txt. 85 menulis angka 85 diikuti karakter n ini new line agar berada di baris pertama. Begitu juga selanjutnya. File out close ini untuk menutup filenya setelah selesai. Kita coba run ya. Nah, maka akan muncul nih nilai .txt. Nah, 85, 90, 78. Oke, selanjutnya di sini ada studi kasus yang kedua, membaca daftar nilai yang tadi. Masuk ke ifstream file in nilai txt. Nah, ini membuat objek file in dari kelas ifstream untuk membaca file bernama nilai.txt. Jadi di sini ada in nilai, ini mendeklarasikan variabel nilai bertipe integer untuk menyimpan nilai yang dibaca dari file. Nah, selanjutnya di sini ada while file in nilai. Nah, ini selama masih ada data yang bisa dibaca dari file, ulangi proses membaca dan menampilkan data. Lalu cout nilai ndl. Nah, ini menampilkan nilai yang telah dibaca ke layar. Jadi kita run ya. Nah, isinya kan ini tadi. Jadi tampilannya kayak gini, nilai 85, nilai 90, nilai 78. Oke guys, lanjut. Di sini kita akan membahas library internal dan eksternal. Pertama di sini ada library internal. Di sini kita menggunakan CMAT. CMAT ini mengimpor library matematika yang menyediakan fungsi matematika seperti SQRT atau akar pangkat. Gitu. Nah, masuk ke main function. Di sini ada double X SQRT 25. Nah, fungsi SQRT menghitung akar kuadrat dari 25. Lalu double X ini merupakan variabel X bertipe double yang digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan karena fungsi SQRT menghasilkan nilai bertipe floating point atau double. Gitu. Nah, untuk outputnya cout akar kuadrat dari 25 adalah si X ini. Kita run ya. Nah, akar kuadrat dari 25 adalah 5.
Nah, lanjut untuk yang eksternal, di sini kita menggunakan library boost algorithm string.hpp. Nah, ini mengimpor header dari boost library yang menyediakan fungsi untuk manipulasi string, seperti mengubah huruf menjadi kapital, huruf kecil, trim, dan lain-lain. Nah, masuk ke main function. Di sini ada string s sama dengan boost library. Mendeklarasikan variabel string s dan menginisialisasinya dengan nilai boost library. Lalu ada boost to upper S. Nah, fungsi boost to upper ini untuk mengubah semua huruf dalam string S menjadi huruf kapital. Jadi nanti ini jadi kapital semua nih. Gitu. Nah, untuk layout-nya kita langsung run ya. Kita lihat outputnya. Nah, setelah di boost to upper ini, maka yang tadinya ada huruf kecilnya jadi huruf kapital semua seperti ini gitu. Oke, next di sini kita akan menghitung nilai sinus menggunakan library CMath. Nah, masuk ke main function, di sini ada double radian sama dengan MPI per 4. MPI ini merupakan konstanta yang mewakili nilai Pi sekitar 3,14. MPI per 4 MPI bagi 4 membagi Pi dengan 4 untuk mendapatkan sudut 45 derajat dalam radian. Gitu. Nah, selanjutnya di sini ada layout sin 45 derajat sin radian. Sin radian ini menghitung nilai sinus dari sudut 45 derajat dalam radian. Nah, untuk hasilnya kita langsung run ya. Hasil dari sin 45 derajat adalah 0,707. Oh gitu sih, gimana sih bacanya? Untuk hasil dari sin 45 derajat adalah 0,707,107. Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas sedikit tentang GUI. Jadi harusnya kan pakai C++, cuma library-nya itu dua ya guys. Jadi kita pakai Python ya. Nah, first thing di sini kita import tkinter as tk. Nah, ini kita mengimport modul tkinter yang digunakan untuk membuat antar muka grafis pada Python. TK adalah alias untuk modul tkinter. Tuh, nah selanjutnya di sini from tkinter import simple dialog sama message box. Jadi kita import dua komponen tambahan. Jadi simple dialog ini untuk menampilkan kotak dialog input, misalnya meminta input teks dari pengguna. Nah, message box ini untuk menampilkan kotak pesan dengan informasi atau peringatan. Lalu ada root TK ini membuat instance dari objek TK yang merupakan jendela utama aplikasi. tkinter membutuhkan objek tersebut untuk memulai aplikasi GUI-nya. Nah, lalu ada name simple dialog ask string, input dialog, masukkan nama Anda. Nah, ini menampilkan kotak dialog input menggunakan ask string dari simple dialog. Input dialog ini judul kotak dialognya dan masukkan nama Anda, ini pernyataan yang nanti ditampilkan kepada penggunanya. String ini meminta pengguna untuk memasukkan sebuah string. Nilai yang dimasukkan disimpan dalam variabel name. Lalu lanjut ada if name, message box, show info, halo terus namanya siapa. Nah, ini tuh menampilkan kotak pesan dengan show info dari message box. Jadi pesan berisi teks halo diikuti nanti namanya siapa. Nah, kita masukin namanya dulu. Kurang lebih kayak gini ya. Oke, di sini kita akan coba menambahkan menu di Python. Nah, di sini kita sama masih kayak tadi menggunakan import tkinter stk lalu root tk. Nah, di sini ada menu bar, tk, menu, root.
Nah, ini membuat menu bar menggunakan widget menu yang nantinya akan ditambahkan ke jendela utama. Lalu ada file menu, TK menu bar tirtof. Nah, ini membuat submenu untuk menu file. Jadi tirtof 0 ini menonaktifkan fitur tirtof yang memungkinkan menu ini dipisah dari jendela. Lalu ada add command, di sini menambahkan item menu ke submenu. Lalu ada label exit, label untuk item menu adalah exit. Lalu ada command root.quit. Ini ketika opsi exit dipilih, jadi aplikasi akan keluar dengan menjalankan fungsi quit pada objek root. Nah, lalu ada menu bar add cascade. Di sini menambahkan submenu file ke menu bar. Lalu ada label file, label untuk menu utama adalah file itu. Lalu ada menu file menu. Nah, menautkan submenu ke file menu utama. Kemudian root config menu sama dengan menu underscore bar. Nah, ini mengatur menu bar agar ditampilkan di jendela utama. Lalu ada root main loop. Nah, ini memulai event loop enter untuk menjalankan aplikasi dan menampilkan jendela GUI-nya. Jadi kita coba ya. Ini gimana cara nyobanya? Nah, gitu ya guys ya. Oke, lanjut. Jadi di sini kita akan membahas tentang heap. Nah, di sini kita menggunakan library iostream dan library queue. Ini mengimpor library queue yang menyediakan kelas priority queue untuk implementasi antrian prioritas. Nah, masuk ke main function, di sini ada priority queue in max heap. Nah, ini deklarasi priority queue bermakna max heap dengan elemen bertipe integer. Nah, selanjutnya di sini ada max heap push 10, max heap push 5, dan max heap push 7. Nah, max heap push 10 ini menambahkan angka 10 ke antrian, ini menambahkan angka 5 ke antrian, dan ini menambahkan angka 7 ke antrian. Lalu ada cout max heap top. Nah, ini mengembalikan elemen terbesar di puncak tanpa menghapusnya. Gitu. Lalu ada max heap pop, menghapus elemen terbesar dari antrian, dan setelah penghapusan elemen tadi, maka elemen terbesar berikutnya menjadi puncak baru. Kita coba deh. Nah, maxnya 10. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas sedikit tentang graph. Nah, di sini kita mengimpor library untuk penggunaan vektor, yaitu struktur data dinamis pada C++. Masuk ke program utamanya, di sini ada vektor in graph. 4 ini membuat sebuah vektor bernama graph yang berisi 4 subvektor. Jadi masing-masing merepresentasikan daftar dari sebuah node. Artinya graf ini memiliki 4 node, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Nah, yang pertama ada graf 0, 1, 2. Nah, node 0 terhubung ke node 1 dan 2. Lalu ada graf 1, node 1 terhubung ke node 3. Lalu ada graf 2, node 2 terhubung ke node 3. Lalu ada graf 3, node 3 tidak terhubung ke node manapun atau kosong. Nah, lanjut di sini ke cout node 0 connects to. Nah, ini menampilkan teks awal sebelum mencetak tetangga dari node 0. Lalu ada for. Lalu ada ini melakukan iterasi pada semua elemen dalam graf, yaitu tetangga node 0. Dalam hal ini node 0 adalah 1 dan 2. Ini kita run aja deh.
node 0 connects to 1, 2. Oke, next di sini ada hash table. Nah, ini kita mengimpor library untuk menggunakan unordered map, yaitu struktur data yang merepresentasikan table hash. Lalu masuk ke program utamanya. Di sini ada unordered map string hash table. Nah, ini merupakan deklarasi sebuah unordered map bernama hash table yang memiliki key bertipe string dan value bertipe string. Nah, lalu ada hash table key 1 sama dengan value 1, hash table key 2 sama dengan value 2. Nah, yang key 1 sama dengan value 1 ini menambahkan key value pair ke table hash. Jadi kunci ini adalah key 1 dan si value-nya adalah value 1. Begitu juga dengan yang ini ya. Terus lanjut, di sini ada cout key 1 hash table key 1. Nah, hash table key 1 ini mengakses nilai yang terkait dengan key 1 ke dalam table hash. Nilainya adalah si value 1 ini. Lalu nilai tersebut akan ditampilkan ke output. Nah, key 1 value 1, key 2 value 2 gitu. Juga di sini ada implementasi binary search tree. Pertama-tama di sini ada kelas node yang digunakan untuk merepresentasikan sebuah simpul dalam pohon biner. Nah, kelas ini bersifat public. Kemudian ada int value yang menyimpan nilai data pada simpul. Lalu ada node left, ini pointer ke simpul anak kiri. Lalu ada node right, pointer ke simpul anak kanan. Nah, selanjutnya di sini ada konstruktor untuk menginisialisasi nilai simpul. Nah, node in v, value v, left. Ya pokoknya ini deh ya. Nah, lanjut ke program utamanya. Di sini node root ini untuk membuat simpul akar dengan nilai 10. Lalu ada root left sama dengan new node, lalu ada root right sama dengan new node 15. Nah, ini yang terakhir untuk mencetak nilai dari simpul akar, kita menggunakan cout root value. Itu cepetan. Nah, ini outputnya 10. Oke, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan seputar program-program di C++. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.